Halo anak-anak kelas 9, bertemu kembali bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik, langsung saja ya kita mulai. Yuk. Yang pertama untuk rangkaian seri. Rangkaian seri memiliki ciri khas sebagai berikut ini. Yang pertama, bila salah satu beban dicabut, dalam hal ini bebannya adalah lampu, maka arus berhenti mengalir. Artinya apabila di sini ada 3 buah lampu dan salah satu lampunya kita cabut, maka kedua lampu lainnya akan ikut mati karena tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian listrik. Atau bisa dikatakan rangkaiannya menjadi rangkaian terbuka. Yang kedua, nyala lampu itu lebih redup. Jadi apabila kalian punya 3 buah lampu disusun secara seri, dihubungkan pada sebuah baterai, itu nanti nyala. Setiap lampunya tuh terlihat redup anak-anak. Ciri ketiga, memerlukan sedikit kabel. Ya, jadi rangkaian seri ini kan rangkaian satu jalur. Ini kabel yang diperlukan hanya sedikit saja anak-anak ya. Kemudian ciri yang keempat, arus total itu sama dengan arus yang mengalir pada masing-masing lampu. Atau bisa dikatakan I total itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Jadi arusnya di semua tempat bernilai sama. Sedangkan untuk beda potensial atau V total itu merupakan penggabungan atau penjumlahan dari masing-masing beda potensial pada lampu. Atau dituliskan V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadi beda potensial pada masing-masing lampu ini dijumlahkan akan menghasilkan beda potensial totalnya. Sedangkan untuk nilai hambatan total untuk rangkaian seri itu merupakan penjumlahan dari setiap hambatan pada lampunya. Atau R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Berikutnya rangkaian paralel. Rangkaian paralel mempunyai ciri khas. Pertama, bila salah satu beban atau lampu dicabut, maka arus tetap mengalir pada jalur lain. Masih ingat ya, rangkaian paralel itu rangkaian yang terdiri dari beberapa jalur atau ada titik percabangan. Nah anak-anak, apabila pada rangkaian paralel terpasang ini ya 3 lampu dan salah satu lampunya kita cabut, maka kedua lampu lainnya masih tetap menyala karena arus listriknya masih dapat mengalir. Kan ini jalurnya masing-masing ya, cabangnya masing-masing. Jadi tidak mempengaruhi ya. Ketika ini dicabut, arusnya masih bisa ngalir pada 2 jalur lainnya. Kemudian apabila kalian punya 3 lampu, ya yang tadi kalian gunakan untuk rangkaian seri dan baterainya pun sama gitu ya, maka ketika ketiga lampu tersebut disusun secara paralel, nanti nyala lampunya tuh lebih terang dibanding dengan nyala lampu ketika disusun secara seri. Seperti itu. Jadi kalau yang paralel itu menghasilkan intensitas cahayanya tuh lebih besar daripada ketika lampu-lampu ini disusun secara seri. Nah, tetapi untuk rangkaian paralel itu memerlukan lebih banyak kabel. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, kabel yang diperlukan untuk membuat rangkaian paralel itu lebih banyak. Kemudian ciri khas selanjutnya, untuk arus total itu diperoleh dari penjumlahan arus yang mengalir pada setiap jalurnya atau setiap cabangnya. Atau dituliskan I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Jadi arusnya itu nanti terbagi anak-anak pada setiap cabang. Nah, arus totalnya itu nilainya sama dengan penjumlahan dari masing-masing cabangnya. Jadi totalnya. Sedangkan untuk beda potensial V-nya, nilai V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi untuk beda potensial itu ya anak-anak, itu nilainya sama di setiap cabang atau di setiap lampu.
sama dengan V totalnya. Kenapa bisa sama? Masih ingat kan? Pada video sebelumnya yang mengenai rangkaian listrik gitu ya, bahwa kalau ada batu baterai disusun secara paralel, itu nanti beda potensial totalnya bernilai sama dengan satu baterainya. Jadi ini pun sama anak-anak ya. Beda potensial total itu nilainya sama dengan beda potensial setiap lampunya ya. Karena ini loh anak-anak, kutub positifnya ini kan bertemu sama ini ya. Nih. Sedangkan kutub negatifnya pun sama ini ya. Kutub negatif bertemu di sini satu titik gitu anak-anak. Itulah yang menyebabkan beda potensialnya bernilai sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V totalnya. Karena posisi setiap titik cabangnya itu berkumpul di satu tempat yang sama. Sedangkan untuk hambatan total, ini hambatan totalnya dicari dengan cara 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi untuk mencari R totalnya itu penjumlahan tetapi di seper anak-anak. Nah ini, jadi misi kita atau kalian nanti diberi mandat ya untuk rangkaian seri paralel ini adalah mencari hambatan total atau hambatan pengganti dari rangkaian seri dan rangkaian paralel resistor atau hambatan listrik seperti itu. Tadi ya pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan. Untuk rangkaian seri, ini jadi kalau ada hambatan disusun secara seri pada satu jalur gitu ya. Nanti R total atau hambatan pengganti bisa dicari dengan cara penjumlahan langsung. Jadi langsung ditambahin anak-anak ya. Sedangkan untuk rangkaian paralel, ini ada titik cabang nih bercabang 3, ada yang ke atas, ada yang lurus, ada yang ke bawah. Ini cara mencari hambatan pengganti atau R totalnya adalah penjumlahan tapi seper anak-anak ya. Seper R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Contoh soal yang pertama, hitunglah nilai hambatan pengganti atau hambatan total dari rangkaian berikut. Ada 3 hambatan bernilai 3 ohm, 6 ohm, dan 8 ohm disusun secara seri atau satu jalur. Nah ini cara mengerjakannya diketahui dulu anak-anak ya. R1 ini dari kiri anak-anak ya. R1 itu 3 ohm, R2 6 ohm, dan R3 itu 8 ohm. Ditanya RT atau R totalnya berapa. Nah cara mengerjakannya gunakan rumus yang sudah tersedia tadi ya. Untuk rangkaian seri, R total itu dicari dengan R1 tambah R2 tambah R3. Langsung dimasukkan nilainya anak-anak. R total sama dengan 3 tambah 6 tambah 8. Ketemu hasilnya R total sama dengan 17 ohm. Bisa ya anak-anak untuk rangkaian seri tinggal dijumlahkan saja. Contoh kedua, ini untuk rangkaian paralel. Jadi hitunglah nilai hambatan pengganti dari rangkaian paralel berikut. Ini R1 paling atas 3 ohm, kemudian R2 itu yang di bawahnya 6 ohm, R3 ini yang terletak paling bawah 8 ohm. Ditanya R totalnya berapa. Cara mengerjakannya, tulis dulu rumusnya anak-anak ya. Jadi ini, rumusnya tadi kita tahu untuk paralel itu seper ya. Seper R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Berikutnya kita masukkan nilainya. Tadi R1 ada 3, R2 6, R3 8. Jadi 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 8. Ingat anak-anak, kalau penjumlahan pecahan itu jangan langsung dijumlahkan ya, tetapi samakan dulu penyebutnya. Ini ya yang bawah. Cari bilangan yang bisa dibagi 3, 6, dan 8. Nah ini ketemulah angka 24 ya. Setelah ketemu angka 24, nanti 24 sama yang bawah ini dibagi ya, 24 dibagi 3 dikali atasnya dikali 1. 24 dibagi 3 8 kali 1 8. 24 dibagi 6 itu 4 dikali 1 4.
Berikutnya 24 dibagi 8 itu 3 dikali 1, ini 3 ya. Jadi angka atas ini diperoleh dari 24 dibagi yang bawah ini, kemudian dikali atasnya. Jadi sekarang anak-anak langkah berikutnya 1 per RT sama dengan ada angka 8 per 24 ditambah 4 per 24 ditambah 3 per 24. Penyebutnya sudah sama. Langkah selanjutnya tinggal dijumlahin atasnya. 8 ditambah 4 ditambah 3. Ketemulah hasilnya nanti 15 ya. Jadi 1 per RT sama dengan 15. Ini atasnya dari 8 tambah 4 tambah 3 per, jangan lupa masih ada per 24. Jadi yang bawah jangan ditambahin ya, tetap 24 satu aja. Yang ditambahin itu yang atas anak-anak 8, 4 dan 3-nya saja. Jadi ketemu 18 per 24. Ini kelipatan 3, kita sederhanakan dibagi 3 semua. 15 bagi 3 itu ketemu 5, 24 dibagi 3 itu ketemu 8. Nah ini belum hasil akhir anak-anak karena di sini masih 1 per RT. Yang mau kita cari adalah RT-nya. Gimana caranya? Tinggal dibalik anak-anak. Jadi 1 per RT itu kan 5 per 8. Nah, RT per 1 atau RT itu nilainya dibalik. 5 per 8-nya dibalik jadi 8 per 5. 8 per 5 kalau kita sederhanakan jadi pecahan desimal, itu nilainya 1,6 ohm. Ya, ini satuannya. Gimana anak-anak? Bisa ya untuk mencari hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian seri dan paralel. Setelah ini nanti kalian bisa langsung mengerjakan latihan soal yang ada di buku modul. Dasarnya ini anak-anaknya jangan lupa. Kalau seri langsung dijumlahin, kalau paralel penjumlahannya pakai seper dulu. Tapi nanti hasil akhirnya jangan lupa dibalik. Baik anak-anak, penjelasan Ibu cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan kalian dan kalian silakan berlatih supaya lebih terampil mengerjakan soal-soal latihan tentang seri paralel. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tuliskan komentar dan kasih like ya atau jempolnya untuk video ini. Kalau menurut kalian videonya membantu proses belajar kalian. Terima kasih semuanya. Dah, Tuhan memberkati.